Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pemerintah menggelar perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK 2021 untuk tenaga pengajar. Apa saja kriterianya dan siapa saja yang bisa ikut serta? Selengkapnya akan dibahas dalam At Large bersama Valencia Melvinsi. Valen, silakan. Baik, terima kasih Marvin. Pemirsa, bicara soal kisah ataupun perjuangan para guru honorer untuk menjadi PNS ataupun bergabung secara resmi dalam pemerintahan. Ini sudah kita dengarkan sejak tahun-tahun yang lalu. Namun baru-baru ini pemerintah merekrut guru dengan status sebagai PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 2021, bahkan dengan kuota formasi terbanyak sepanjang sejarah. Kemudian apa saja kriterianya kita akan lihat dalam segmen At Large hari ini. Ini merupakan kriteria guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK 2021. Di sini ditetapkan bahwa usianya adalah 20 sampai dengan 59 tahun. Setiap peserta berkesempatan mengikuti tes sebanyak 3 kali dan pada saat sudah berada dalam posisi menjadi peserta tes ketika mengundurkan diri, maka yang bersangkutan tidak bisa mendaftarkan ulang dirinya kembali. Kemudian guru honorer yang masih aktif mengajar, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta yang pasti terdaftar di Kemendikbud. Kemudian lulus pendidikan profesi guru atau PPG, namun belum menjadi guru, tapi harus terdaftar di database Kemendikbud. Dan yang terakhir, tahun ini Kemendikbud juga menyiapkan kuota sebanyak 1.2.616 formasi guru yang akan diangkat menjadi PPPK status kepegawaiannya pada tahun 2021 ini. Selanjutnya kita lihat dari semua kriteria yang sudah disampaikan ini, kemudian bagaimana jumlah guru honorer yang sejauh ini ada di Indonesia. Ini merupakan rincian guru dan tenaga pendidik menurut status kepegawaiannya. Data ini diambil dari situs resmi Kemendikbud dan jika kita perhatikan jumlah secara keseluruhan ada total 3.357.000 guru dan juga tenaga pendidik. Namun yang berstatus kepegawaian PNS ini masih berjumlah 1,6 juta orang. Alias ini setengah dari jumlah keseluruhan. Dan jika kita bicara guru honorer, berapa total guru honorer yang ada di seluruh Indonesia? Totalnya adalah 728.000 guru masih berstatus honorer. Dan yang lainnya memiliki status pekerjaan seperti guru tetap yayasan, guru tidak tetap baik di provinsi maupun guru bantu pusat. Nah, pemirsa, dari kisah-kisah yang kita lihat di media sosial, saya akan ambil beberapa cuplikan kisah dari guru honorer, namun tentu ini berlaku kasus per kasus. Misalnya, ternyata ada cerita yang sempat viral di TikTok. Diposting ataupun diunggah oleh akun @hermiusita yang memposting terkait dengan slip gajinya. Sudah mengaku bekerja sebagai guru honorer di sebuah SMK swasta selama 11 tahun dan di sini tertera dengan jelas penerimaan honor kepala lab IPA 150.000, honor mengajar 6 jam 120.000 dan juga di sini tidak lupa ada pengurangan yang juga dituliskan di dalam slip gajinya. Bahkan angsuran koperasi dipotong 100.000 dan potongan sosial potong 2.000. Jadi dari slip gaji ini yang viral di TikTok kita paham bahwa khusus untuk kasus dari akun @hermiusita ini jumlah guru honorer dibayar upah bersihnya adalah 213.000. Selanjutnya tidak berhenti sampai di sini. Ada lagi kisah lain yang ternyata juga menyita perhatian publik. Misalnya, ini adalah sebuah cuplikan gambar yang saya ambil karena ini diposting ke media sosial oleh Hervina, guru honorer di sekolah dasar di Sulawesi Selatan yang kemudian pada akhirnya terpaksa dipecat karena mengunggah jumlah gaji yang diterimanya dengan nominal 700.000 selama 4 bulan, namun ia sudah mengajar sebagai 16 tahun sebagai guru honorer. Ada lagi satu kasus lagi yang kita ambil dari Bogor. Nama yang bersangkutan adalah Dewi, digaji 50.000 sebulan lalu naik 100.000, 150.000 hingga sampai pada tahap 500.000 gajinya. Namun setelah 11 tahun mengabdi sebagai guru honorer, barulah gajinya mencapai 1 juta. Dan baru tahun sebelumnya diangkat ataupun dinaikkan gajinya menjadi 1,5 juta rupiah.
Dari kisah-kisah ini pemirsa, tentu kita sebagai masyarakat menjadi merasa miris dengan sedihnya perjuangan guru honorer yang kemudian ingin menaikkan status kepegawaiannya menjadi guru PPPK 2021 ataupun menjadi ASN. Nah, dari fenomena ini tentu kita melihat beragam respon. Kita akan lihat selanjutnya ada respon yang kemudian disampaikan dari Wakil Ketua DPR Komisi 2 Syamsur Rizal. Ini terkait dengan bagaimana respon humanis dari cerita-cerita seluruh guru honorer yang memperjuangkan nasib mereka. Jadi muncullah pernyataan bahwa wajib seharusnya diangkat menjadi PNS secara langsung dengan mempertimbangkan batas usia pensiun. Ini disampaikan pada 18 Januari 2021. Namun respon yang berbeda juga muncul dari pemerintah, khususnya dari Menpan RB. Terkait dengan sebenarnya tentu masih harus dipertimbangkan betapa pentingnya kompetensi dari setiap guru yang kemudian menjadi daftar PPPK 2021 tahun ini tentu tidak boleh menutup peluang bagi seluruh masyarakat yang memiliki kompetensi ataupun keunggulan masing-masing pada saat mereka nantinya menjadi guru. Nah pemirsa, dari seluruh data yang sudah dipaparkan dan juga dari informasi yang kita ketahui bahwa PPPK 2021 sudah dibuka pendaftarannya, sudah ditutup sampai dengan Juli 2021 dan tentunya dengan perekrutan ini kita berharap ada peluang, ada harapan untuk seluruh guru honorer bisa mendaftarkan diri dan tentunya sesuai dengan kompetensi mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Demikian at large hari ini, saya kembalikan ke Anda Marvin. Valencia Malvini, terima kasih untuk pemaparan data Anda.